Kuyang, pala buntung brusus, ginjal gratisan merupakan secuil julukan bagi sosok satu ini. Kenapa disebut sosok, bukannya jurik? Ya, karena dia ini dasarnya manusia. Betul, manusia. Bedanya, dia ini manusia yang melakukan perjanjian dengan entitas gaib. Nah, karena ilmu yang berkaitan dengan jin ini, si manusia bisa melepas kepala sama jeroannya. Hei, salah gambar. Si editor kurang ngopi nih. Lanjut ke laptop. Kuyang sendiri memiliki banyak versi dan sejarah yang panjang. Konon, Kuyang pertama ini adalah murid dari sosok legendaris bernama Colo Narang. Siapa Colo Narang? Ringkasnya, dukun perempuan sakti mandraguna di masanya. Ia memiliki beberapa murid, salah satunya bisa berevolusi jadi Kuyang. Kuyang memiliki tahapan ilmu. Konon, bagi Kuyang level menengah ke bawah alias kroco, mereka masih harus melepas kepala beserta isiannya guna mencari mangsa. Mangsanya siapa? Kebanyakan para bayi, anak kecil, dan perempuan haid. Tapi dari banyaknya kasus, bayi yang sering jadi target utama mereka. Coba banget coy, ngincernya bayi. Hehe, kaget ya? Nggak kayak vampir yang gigit manusia dan ngisep darahnya. Kuyang ini memiliki beberapa cara memangsa target, tergantung pada level kesaktian mereka. Paling banyak, konon lewat tatapan mata. Jadi, si Kuyang ini bakal tatap mata bayi, lalu menghisap daya kehidupannya. Setelah itu, si bayi bakal sakit-sakitan. Lalu kemudian, ya, we know what will happen next. Teman IndiHome saya pernah berbagi cerita. Dia dapat cerita ini dari petugas TNI yang pernah bertugas di pelosok Pulau Sumatera. Konon, ada beberapa bayi yang meninggal secara misterius berturut-turut setiap bulannya. Si TNI ini yang kita sebut Bapak A ini, akhirnya cari cara buat hentikan teror Kuyang. Beliau datang ke pemuka agama di sana. Sang pemuka agama ini meminta Pak A buat pergi ke sebuah kebun warga. Cari daun pisang yang dibungkus rapi. Jika ketemu barangnya, si Pak A ini diminta bawa ke pemuka agama tadi. Alhasil, setelah mencari-cari, Pak A menemukan barang tersebut. Setelah dibawa ke hadapan pemuka agama, bungkusan daun pisang ini dibuka, isinya mirip seperti kepingan daging kecil. Si pemuka agama berkata, kalau kepingan daging ini sejatinya kepingan jantung dari bayi yang diambil lewat cara gaib. Benar saja. Setelah si pemuka agama tadi datang ke kediaman si korban dan mengembalikan potongan jantung itu dengan cara gaib pula, si bayi kembali sehat. Kuyang level atas. Pemilik ilmu Kuyang level atas biasanya berpenampilan biasa aja. Caranya sama, dia hanya perlu menatap si korban. Dalam beberapa hari, korbannya akan mengalami sakit sebelum kemudian meninggoy. Cara lain bagi pemilik ilmu ini adalah memegang perut wanita hamil entah dengan mengelus atau sekedar menyentuh perutnya sebentar. Dalam kurun beberapa hari atau beberapa jam saja, si bayi dalam kandungan bakal hilang. Loh kok hilang? Entah kemana, saya juga nggak tahu. Itu sebabnya di beberapa kepulauan atau wilayah tertentu banyak pantangan jika wanita hamil dielus perutnya, apalagi oleh orang tak dikenal. Yuk, bagi kalian yang tahu pantangan ini dari daerah mana aja, silakan tulis di kolom komentar. Mengatasi Kuyang, tak ada akar, rotan pun jadi. Tak ada kepala, badan pun bisa. Maksudnya, cara menangkap Kuyang yang kami tahu ada dua macam. Pertama, pancing kepalanya. Mancing mania. Ya, literally memancing. Jadi, misal si Kuyang ini lagi di atas pohon, genteng rumah, atau di tempat tinggi, maka orang-orang biasa menaruh daging beraroma anyir di kail pancing. Lalu, menunggu si Kuyang menghampiri. Kalau digigit, strike. Mancing mania, mantap. Tapi kalau zong, biasanya si Kuyang bakal hilang. Dan yang gigit kail pancing tadi bakal jadi sendal atau benda mati lain. Kayak jurus di Naruto aja. Cara kedua, para warga biasanya akan menelusuri hutan, rumah, dan wilayah sekitar. Biar apa? Buat cari badan bagian bawah si Kuyang yang tertinggal, lalu menaburkan garam di perutnya dan atau ususnya itu.
Dengan begitu, si kuyang ini tak akan bisa balik ke badannya lagi. Cara penangkal lain, jimat. Bukan aji jual tomat. Jimat ini mereka dapatkan dari datuk ataupun tetua adat. Jimat ini juga biasa digunakan bagi perempuan hamil di Minangkabau. Si mai tangkal lase ini nantinya akan digunakan di pinggang ataupun dijadikan kalung untuk anak. Isi dari jimat ini adalah lasun, jerangau, merica, timah hitam yang dituliskan dengan tulisan Al-Quran, ungkap seorang datu berinisial K. Nantinya, semua isian ini akan dibungkus dengan kain hitam, lalu dijahit sedikit dengan benang warna hitam. Setelahnya, dibungkus dengan kain warna hitam dan dibacakan ayat suci Al-Quran kemudian dipasangkan di pinggang bayi. Selain jimat, mereka juga memakaikan gelang besi putih kepada bayi atau balita yang dipercaya juga bisa menangkal palasik. Tidak hanya menggunakan jimat atau gelang, bayi di Minangkabau juga selalu menggunakan singlet ataupun baju dalam terbalik. Menurut mereka, ini juga merupakan cara menangkal palasik. Selain itu, ada juga penangkal yang diletakkan di rumah. Menurut masyarakat, penangkal ini diletakkan agar palasik tidak masuk ke dalam rumah. Penangkal yang dipercaya adalah benang cerano berwarna hitam yang telah dibacakan mantra oleh ahli supernatural. Penyebaran. Udah kayak manusia purba yang migrasi, kuyang ini nggak cuman ada di Indonesia. Yang kamu tahu, kuyang ini penyebarannya sudah amat luas di wilayah Asia Tenggara, khususnya wilayah bekas kekuasaan Mahapatih Gajah Mada. Betul, rumornya ada orang-orang penganut ilmu kuyang yang menyebarkan ilmu ini dari kerajaan Majapahit secara diam-diam. Itu sebabnya di Thailand, Filipina, Vietnam, dan beberapa negara lain seperti Malaysia menjadi negara yang diteror oleh ilmu ini. Untuk video kuyang kali ini cukup sampai di sini dulu. Kuyang apa yang tidak membahayakan? Kamu kuyang, ku cayang. Iya, saya Vila, semoga harimu menyenangkan.